Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini dalam sesi daurah yang ke-6 bersama Syekh Hamad bin Abdul Aziz Al-Atiq hafizahullah taala yang membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau hafizahullah ta'ala di awal sesi masih menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang kelima, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang diharamkannya bid'ah dalam Islam. Kali ini beliau membahas bahwasanya di antara pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah hajrul mubtadi', yaitu menghajar pelaku bid'ah. Hajar artinya adalah menjauhi dan meninggalkannya. Dan ini adalah salah satu pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ini bukan masalah istihadiyah, karenanya pembahasannya adalah pada buku-buku akidah dan bukan pada buku-buku fikih. Perlu kita berikan catatan sebentar di sini bahwasanya seorang muslim tidak boleh alergi dengan istilah bid'ah. Karena konsep bid'ah dan sunnah adalah konsep nabawi yang dijelaskan langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih dari beliau. Maka seorang muslim itu harus menerima konsep ini, kemudian mempelajarinya, mendalaminya, sehingga jangan sampai dia jatuh dalam bid'ah. Tidak masalah kalau ketika diskusi terjadi perbedaan sudut pandang tentang apa yang menjadi bid'ah atau apa yang tidak bid'ah. Tapi di awal kita harus menerima konsep ini dahulu dan tidak boleh alergi dengannya. Dan di antara pembahasan bid'ah adalah bahwasanya umat Islam diperintahkan untuk menghajar, menjauhi dan meninggalkan pelaku bid'ah, dan ini adalah hukum asal. Tapi pembahasan ini adalah pembahasan yang perlu kehati-hatian. Prakteknya juga tidak boleh serampangan. Jadi konsepnya ada, tapi kita harus memahami ini semuanya secara syamil, secara komprehensif, sehingga tidak salah kaprah dalam menerapkan konsep ini. Nah, di antara contoh praktek menghajar pelaku bid'ah adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri ketika beliau mengatakan, kalau kalian mendapati orang-orang yang menyibukkan diri dengan ayat-ayat mutasyabihat, maka hati-hatilah dengan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang masih belum jelas maknanya bagi sebagian orang, atau multi tafsir, dan merupakan lawan dari ayat-ayat muhkamat yang sudah jelas gamblang makna dan dilalahnya. Nah, untuk ayat-ayat yang mutasyabihat ini maka kita mengimaninya. Ya, kita tidak boleh terlalu menyibukkan dengannya sehingga menjadikannya sebagai alat dan media untuk menimbulkan fitnah di antara umat Islam. Dan ternyata ada sebagian orang yang malah menyibukkan diri dengan ayat-ayat seperti ini. Nah, maka kalau kita mendapati ada orang-orang yang sibuk dengan ayat-ayat mutasyabihat seperti ini, maka perintah Nabi Muhammad SAW adalah hendaknya kita hati-hati dengan mereka, karena merekalah yang dimaksudkan dalam ayat Al-Quran. Jadi hajar sudah dipraktekkan langsung oleh Rasulullah SAW. Juga hajar beliau kepada 3 orang sahabat yang tidak berangkat ke perang Tabuk. Ini adalah contoh yang lain. Kemudian juga pada zaman sahabat ada praktek dari Abdullah bin Umar, di mana beliau mengatakan tentang orang-orang pengikut akidah Qadariyah di kota Basrah di Irak, akhbirhum bi anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Sampaikan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya.
Nah, ini adalah beberapa contoh praktek dari Nabi Muhammad SAW, juga dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, yang menunjukkan bahwasanya praktek hajar mubtadi' adalah sebuah praktek yang diajarkan oleh Islam, dan konsepnya juga adalah sebuah konsep nabawi yang tidak boleh ditolak oleh seorang muslim, dan bahkan ini bukan cuma sebuah kewajiban, tapi ini adalah sebuah pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian melanjutkan pembahasan ini, Syekh Hafizahullah Ta'ala mengajak kami untuk mempelajari bersama hadis yang keenam dari rangkaian Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas." Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang menghindari syubhat, maka berarti dia telah mencari kebebasan untuk agamanya dan juga untuk kehormatannya. Nah, hadis ini adalah merupakan salah satu hadis pokok dalam Islam yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kenapa? Karena hadis ini mengandung sebuah prinsip dan kaidah penting dalam Islam, yaitu bahwasanya kita disyariatkan untuk menghindari perkara syubhat. Apa itu perkara syubhat? Perkara syubhat adalah perkara yang masih belum jelas halal haramnya, belum jelas hak dan batilnya. Dan kadang-kadang kita menghadapi kondisi seperti ini. Kalau kita menghadapi kondisi seperti ini, langkah yang disyariatkan untuk dilakukan adalah menghindari perkara tersebut. Hindari perkara tersebut, jangan lakukan sampai nanti urusannya jelas, kehalalannya jelas, atau haknya jelas, baru saat itu kita boleh melakukannya. Adapun sebelum itu, maka langkah yang harus diambil adalah menghindari perkara syubhat tersebut. Dan dari hadis ini kemudian para ulama menyimpulkan sebuah kaidah penting dalam agama kita yang juga disepakati oleh para ulama, yaitu kaidah saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah adalah menutup pintu yang membawa kita kepada perkara yang haram. Dan kaidah saddud dzari'ah atau menutup pintu yang membawa kita kepada hal yang haram ini contohnya yang disepakati oleh orang yang berakal dari semua kalangan manusia adalah menghormati aturan lalu lintas. Lampu lalu lintas misalnya yang disiapkan oleh pemerintah ini adalah salah satu contoh saddud dzari'ah. Ya, menutup pintu dari perkara yang membuat kita jatuh dalam perkara yang haram atau membahayakan. Dan semua orang di atas muka bumi sepakat untuk menaati aturan ini. Orang-orang yang berakal tidak menolak aturan-aturan seperti ini. Kenapa? Karena saddud dzari'ah adalah sesuatu yang disepakati oleh orang-orang yang berakal semuanya. Maka kalau kita melihat di lapangan, kita akan dapati ada 4 macam dzari'ah. 4 macam pintu yang bisa membawa kita kepada perkara yang haram atau membahayakan. Yang pertama adalah dzari'ah yang bisa membawa kita kepada perkara yang haram dengan yakin. Yakin pasti kalau kita masuk ke situ kita akan jatuh ke dalam perkara yang haram. Contohnya adalah menggali sumur di tengah jalan. Maka para ulama semuanya sepakat bahwasanya dzari'ah ini harus ditutup dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah dzari'ah yang menyebabkan perkara haram dalam arti kemungkinan besar. Maka ini juga harus ditutup dengan kesepakatan para ulama mazhab yang 4. Nah, kemudian level yang ketiga adalah dzari'ah yang menyebabkan jatuhnya kita
dalam perkara yang haram dan intensitasnya adalah sering, ya. Kathiran. Ya, kalau kita masuk ke situ maka seringnya orang jatuh dalam perkara yang haram. Maka ini juga disyariatkan untuk ditutup. Disyariatkan untuk ditutup, dan ini adalah madhab Maliki dan Hambali, tapi tidak disetujui oleh madhab Hanafi dan madhab Syafi'i. Sedangkan level yang paling bawah, yaitu level keempat, adalah dhari'ah, yang menyebabkan kita jatuh ke dalam perkara yang haram tapi sifatnya jarang-jarang, intensitasnya sedikit, jarang-jarang. Dan contohnya adalah ketika kita menjual anggur, ya, menjual buah anggur kepada kebanyakan manusia. Nah, di situ ada kekhawatiran nanti akan dipakai untuk membuat khamr. Tapi ini tentunya kondisinya jarang. Kebanyakan orang hanya memakannya untuk konsumsi saja. Ya, maka jika seperti itu, kata para ulama, yang seperti ini tidak disyariatkan untuk ditutup dengan kesepakatan para ulama. Baik, inilah resume dan ringkasan dari sesi ke-6 Daurah Minhajus Sunnah di Trawas, Mojokerto, bersama guru kita Syekh Hamad bin Abdul Aziz Al-Atiq hafizahullah ta'ala. Semoga bermanfaat, memotivasi dan menginspirasi kita semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.